kita ini tidak bisa masuk surga lan yudkhila ahadakum al jannata amaluh. Tidak ada satupun di antara kita yang akan memasukkan ke dalam surga amalnya. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang masuk surga itu karena amalnya. Tidak ada. Bukan. Ya. Para sahabat bilang, kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, demikian anda juga Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, termasuk saya. Kata Rasulullah, illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Iyalah, jangan lain sebelum lahir udah ketahuan surga nerakanya. Ini ceritanya cerita mana nih? Cerita qadha apa cerita qadar? Ya. Kalau cerita qadha semuanya sudah rapi, semua sudah beres. Tapi kalau cerita qadar belum sampai terlewati baru itu sesuai. Lewati sesuai. Ya. Jadi kalau ceritanya jadi beda itu. Kalau ceritanya alam qadha, semua ketetapan dan ketentuan yang sudah Allah tetapkan, planningnya, grand idea-nya, blueprint-nya, apalagi planningnya udah jadi semua. Sampai hari kiamat udah beres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wa'ala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampailah kita di hari ke-29. Jikapun jadi nanti sore itu kalau sidang isbat menetapkan kemarinnya hari Ahad, ya berarti malam takbiran, entar malam. Tapi kalau hasilnya adalah tidak terlihat, maka itu sudah disempurnakan ya menjadi 30. Meskipun memang banyak ulama yang menyatakan bahwa Rasulullah 9 kali berpuasa, yang banyak di antara 9 itu adalah 29-nya ketimbang 30-nya. Ala kulli hal, ya kita lihat karena kita tidak punya ilmunya, kita berikan kepada ahlinya. Ya. Insya Allah itu keputusan yang terbaik. Ya. Apapun hasilnya, pada intinya kita akan siap. Ya, ketika informasi atau keputusan apapun yang diputuskan, mau lebarannya Ahad, mau lebarannya Senin, ya, kita akan selalu siap untuk melaksanakan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Ya, kalau kata Allah lebarannya Minggu, siap. Ya. Terus kalau kata Allah lebarannya Minggu juga, ya siap juga. Iya saya. Kalau mau ngomong nggak ada teksnya Pak. Iya. Ya, jadi intinya kesiapan kita bagaimana ya. Allah perintahkan persiapan kita sudah sedemikian rupa, atau kata Allah batal, ya sudah mau gimana? Ya.
Jadi kita harus terima ya apapun keputusan Allah. Ya. Nah ini harusnya mencerminkan ya perilaku kita ke depan. Apapun itu kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, jika pun berhasil, ya memang itu. Tapi jika pun dulu, ya, nah mungkin Allah akan persiapkan ya, keberhasilan di tempat yang lain. Ya. Jadi intinya tidak ada putus asa dan tidak ada yang buruk ketika Allah yang memberikan keputusan. Karena kata Allah, biyadihil khair. Ya. Di tangan Allah lah semua kebaikan, apapun itu. Ya. Nah ini maksudnya sebagai langkah kita ketika kita melangkah itu berharap ini semua adalah keputusan yang sudah Allah tetapkan. Ya. Memang bininya satu ya gimana lagi? Ya. Satu lagi ya. Kalau nggak bisa. Baru mulai nanya, belum selesai. Kan nggak bilang nih. Pakai mata pelajaran, alat. Kan ada. Sekarang kan. Ya dasarnya ruqyah itu melihat. Ya. Kalau kita mau menyatakan itu di zaman Rasulullah maka nggak ada alat. Ya, dilihat dengan mata telanjang. Gitu. Ya. Nah sekarang karena memang sudah ada alat, akhirnya digunakanlah alat. Namun alat itu pun ya tidak derajatnya, maka ini yang akhirnya yang menjadi patokan adalah derajatnya nanti. Ya, makanya itu letak perbedaan antara hisab dengan ruqyah. Kalau di hisab misalnya derajatnya berapa, di ruqyah, nah derajatnya berapa, gitu. Jadi pada dasarnya seharusnya itu bisa dilihat dengan mata telanjang, ya, gitu Pak. Ya, itu hikmahnya itu, artinya kita harus ya betapapun persiapan yang kita persiapkan ketika Allah putuskan. Jadi makanya kemarin yang kita bahas tawakal itu bukan di tengah atau bahkan di akhir. Tawakal itu sejak awal. Jadi persiapan yang kita persiapkan itu dalam rangka tawakal. Maka nanti keputusan akhir pun karena sudah kita wakilkan, maka kita harus pasrahkan kepada yang sudah kita wakilkan. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul memberi pelajaran berharga buat kita semua. Tentunya agar kita ya, menjalani kehidupan ini tidak keluar dari koridor ya, dari aturan rules yang telah dibuat oleh agama. Ya, amin ya rabbal alamin. Tentu sholawat serta salam kita kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan terus kita lantunkan, akan terus kita berikan, ya, akan terus kita bacakan untuk kekasih kita yang tanpa beliau tentu kita tidak akan merasakan indahnya Ramadan. Bukan tanpa beliau ya, kita tidak akan merasakan indahnya Lailatul Qadar. Tanpa beliau bahkan kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jangan lupa ya, untuk membacakan sholawat kepada beliau. Upayakan semaksimal mungkin untuk menyempatkan waktu membaca sholawat. Dikarenakan dengan sholawat itu ya, itu bukan untuk membawakan beliau, tapi sholawat itu akan berulang kepada orang yang membacanya. Ya, jadi ketika orang banyak membaca sholawat itu sebetulnya sedang mendoakan dirinya sendiri. Ya, hebatnya kekasih kita, ya, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah ya, untuk merasakan indahnya syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tidak kalah pentingnya, ya, yang harus menjadi catatan kita bahwa kalau orang menyembah Ramadan, ya, maka yakinlah Ramadan itu akan hilang. Ya, Ramadan akan meninggalkan kita. Tapi kalau yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki Ramadan, ya, maka
dia akan selalu ada meskipun Ramadan tidak ada. Ya. Nah, jadi berjibakunya kita di bulan suci Ramadan itu apakah karena Ramadan atau karena yang punya Ramadan. Makanya orang Arab itu ya ketika mereka melantunkan atau mengucapkan greeting, greeting rambut ya, mengucapkan selamat, ya, ucapan selamat. Ya, mereka mengucapkan selamat itu untuk di bulan Ramadan itu selalu mereka katakan Ramadan karim, Ramadan mulia. Maka jawabannya apa? Allahu akbar, Allah lebih mulia. Jadi kalau mengaji Ramadan karim, mengaji jawabnya Allahu akbar. Bisa kan? Orang Ramadan karim, gitu. Ya, entar nanti kalau gitu. Nah itu greeting yang sering diucapkan, ya. Jadi banyak tulisan-tulisan di Ramadan karim. Tapi kalau kita yang menjawabnya diucapkan ke kita Ramadan karim, maka kita jawabnya Allahu akbar. Bahwa Allah menciptakan Ramadan, yang kita cari bukan Ramadannya, tapi penciptanya. Allah menciptakan Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadarnya yang kita kejar, tapi pencipta Lailatul Qadar yang kita kejar. Oke? Nah ini jadi langkah kita terus ke depan. Apapun kondisinya, tetap yang kita kejarnya adalah penciptanya. Ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Ya Allah alam, besok kita masih teruskan ataukah sudah, ya yang jelas hari ini hari ke-29. Kalau masuk ke 30, ya insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid darain amin. Qala fanubitu min bainiha asma'u sautan wa la ara syakhsan. Fanubitu, saya dipanggil, min bainiha, di antara kuburan-kuburan itu, asma'u sautan, saya mendengar suara. Jadi lagi lewat kuburan ada yang manggil, ya, suara, wala ara syakhsan, saya tidak melihat orang. Itu kalau kita udah kabur tuh. Lewat kubur. Mengaji. Langsung kabur. Besok kagak lewat lagi. Mau di siapa tadi? Ngudi itu Ngula. Masih ngomong siapa? Pak Budi. Apa sih? Yang ngomong siapa? Kola. Nah ini yang bicara penyair nih, masih nyambung Malik bin Dinar di atas. Ya. Kola Malik bin Dinar. Ya, lanjutkan yang kemarin Malik bin Dinar. Kan kemarin dia melewati kuburan, terus dia ngomong kan, mana orang yang jadi raja tuh, punya apa? Punya kewenangan, dia gunakan semena-mena. Mana orang yang hidupnya di dunia sengsara, namun ternyata hari ini adalah kebanggaan. Gitu. Yang merih mana yang merih? Gitu. Muzakki itu artinya apa? Merih. Merih. Ya, prihatin. Ya. Orang yang merih yang mana? Orang yang hidupnya mewah, ya, menggunakan fasilitas sewenang-wenang dengan kekuasaannya, kan gitu. Dia ngomong di kuburan. Dijawab dia kuburan nih. Ya. Gitu. Coba di ngomong
apa sih? Lewat udah gemeteran. Udah dibuat cuma itu. Tafanau jami'an fama musbiru. Ya. Tafanau jami'an, telah sirna semua. Ya, habis gitu. Fama musbiru, maka tidak ada apa pemberi kabar, pemberi berita, nggak ada. Habis saja. Ketika orang sudah mati, dia sudah hilang. Apa yang akan menceritakan kondisi mereka? Kita tahu bagaimana kondisi mereka itu karena hadis Rasulullah. Kita tahu bagaimana kondisi mereka karena Allah yang cerita dalam Al-Quran. Ketika kita meninggal, udah nggak ada lagi ceritanya. Siapa yang menceritanya? Mereka habis binasa, dimakan oleh cacing, duda. Ya. Wa matu jami'an, dan semuanya mati. Wa matal khabar, bahkan berita pun hilang. Ya. Haji Tatang meninggal, udah hilang ceritanya, nggak ada lagi. Nggak ada cerita itu. Haji Tatang lagi cerita di kuburan, nggak ada, selesai. Habis. Hah? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nggak ada beritanya. Ya. Taruhu wa taghdu banatu surah. Ya. Suraya, as-saraya. Ya. Taruhu wa taghdu, ya. Pergi, ya, dan datang dan pergi. Banatus surah. Ya. Anak dari apa? Duda tadi apa? Cacing. Ya. Fatanhu mahasinatil kaswa. Lalu mereka, ya, si cacing itu, ya, menghapus kebaikan bentuk itu. Ya, artinya kita melakukan kebaikan akan dimakan oleh cacing. Artinya kebaikan kita lambat laun akan sirna, nggak terdengar lagi. Ya kan? Siapa yang mau ceritain? Faya sa'ili an unasil madha. Wahai, ya, yang meminta kepadaku, yang bertanya kepadaku tentang apa yang dilakukan oleh manusia-manusia terdahulu. Amalaka fima tara wa'tabaru. Ya. Kamu, ya, dapat menjadikan apa yang kamu lihat itu sebagai pelajaran. Jadi semua yang kita bawa, mau kebaikan mau keburukan, itu akan dimakan oleh masa, akan dimakan tadi oleh dudah, tadi oleh sarong, cacing. Ya. Nah, lalu orang yang bertanya kepadaku ini, karena itu sudah habis semua, ya, maka sebaiknya langkah apa yang harus kamu lakukan selain apa? Mengambil pelajaran. Ya. Bukan hanya mendoakan, artinya kita pun sama akan ngejar kayak mereka. Jangan banyak lagu, ya, jangan banyak tingkah, ya. Kita kebaikan, keburukan yang kita lakukan nanti akan sirna, maka kita tinggal pilih yang mana. Ya. Ustaz ngajarin katanya semuanya Allah, kebaikan dan keburukan Allah yang buat. Iya, betul. Kebaikan dan keburukan Allah yang buat. Ya. Cuma sekarang yang jadi masalah adalah Allah, ya, mengajarkan kepada kita ada di mana letak kita itu seolah-olah disuruh untuk memilih. Ya. Kita mau ngaji itu pilihan. Ya. Kita mau sholat itu pilihan. Kita mau minta maaf, kita mau berbaikan, kita mau, ya, itu seolah-olah adalah pilihan. Justru kita salah menempatkan yang ini adalah pilihan, sedangkan yang ini bukan pilihan. Apa? Kematian, bukan pilihan.
Surga neraka bukan pilihan juga, Allah yang sudah tentukan. Hah? Surga dan neraka itu nanti kan gini, kata hadis itu ya, kita ini tidak bisa masuk surga lan yudkhila ahadakum al jannata amaluh. Ya. Tidak ada satupun di antara kita yang akan memasukkan ke dalam surga amalnya. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang masuk surga itu karena amalnya. Tidak ada. Bukan. Ya. Para sahabat bilang, kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, demikian anda juga Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, termasuk saya. Kata Rasulullah, illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Iyalah, jangan lain, sebelum lahir udah ketahuan surga nerakanya. Ini ceritanya cerita mana nih? Cerita qadha apa cerita qadar? Ya. Kalau cerita qadha semuanya sudah rapi, semua sudah beres. Tapi kalau cerita qadar belum, sampai terlewati baru itu sesuai. Lewati sesuai. Ya. Jadi kalau ceritanya, jadi beda itu. Kalau ceritanya alam qadha, semua ketetapan dan ketentuan yang sudah Allah tetapkan, planningnya, grand idea-nya, blueprint-nya, apalagi planningnya udah jadi semua. Sampai hari kiamat udah beres semua. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi dengan para sahabat, kata sahabat minta ke Rasulullah, doain saya biar masuk surga ya Rasul. Kata Rasul, iya, ente masuk surga. Rasul itu, saya Rasul, iya ente masuk. Saya. Ada satu sahabat, saya Rasul. Wah, ente keduluan banyak banget. Ya itu artinya ini ingin menceritakan bahwa Rasulullah punya hak itu, atau Rasulullah diberi izin oleh Allah untuk melihat siapa orang yang masuk surganya. Artinya ketetapan yang qadha itu, kalau ceritanya alam qadha udah selesai. Tapi kalau ceritanya alam qadar, takdir, itu belum. Itu takbir itu. Takdir. Ya. Jadi kalau ceritanya takdir itu belum. Takdir itu apa? Takdir itu sesuatu yang sudah kita lalui. Nah, baru itu takdir namanya. Takdir itu sesuatu yang sudah kita ketahui, itu namanya takdir. Yang belum kita ketahui namanya qadha. Nah, kita Asy'ariyah mendefinisikannya begitu. Kalau qadha adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan sejak zaman azali, sedangkan takdir itu adalah ketetapan-ketetapan yang sudah Allah tetapkan dan kita baru actuating-nya tuh di situ. Pelaksanaannya tuh di takdir. Ini rencananya, pelaksanaannya di situ. Meskipun nanti kalau Maturidiyah terbalik tuh, qadha itu takdir dalam Asy'ariyah. Ya, takdir itu qadha. Ya, terbalik. Pada intinya dua itu. Dan ini ingin menggambarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada planningnya dulu. Makanya sama kita itu sekarang dalam pelaksanaan kita punya planning. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu ada ini. Cuman kita mah
tahu-tahu planningnya A, jadinya B. Gitu. Ya. Tapi kagak kesampaian. Pasti enggak itu gitu. Iya. Pengen lihat 2, dapetnya 1. Gitu. Artinya ketika sudah dilaksanakan itu takdirnya. Dan itu yang sesuai dengan kodoknya. Pastilah. Makanya saya selalu bilang pertanyaan yang saya ungkapkan itu, tega enggak kita bilang bahwa planning yang Allah tetapkan dengan pelaksanaannya, dengan actuality-nya itu berbeda. Tega enggak kita? Bisa ya. Hah? Bisa manusia. Hebat. Iya, artinya tega enggak kita bilang bahwa pelaksanaan dengan apa yang Allah rencanakan itu enggak sesuai? Tega enggak? Saya aja misalnya sama Bang Haji Adam misalnya, dia punya planning begini, tahu-tahu nggak sesuai, saya cuma bilang, iya Bang Haji, begitu doang. Nggak berani, saya bilang, mana aja sih, nggak berani. Apalagi sama Allah tuh, nggak mungkin planning Allah nggak sesuai dengan pelaksanaannya tuh nggak mungkin. Cuman yang jadi masalah adalah kita nggak tahu planningnya apa. Nah, dalam agama planningnya itu ada yang kita dikasih pilihan untuk melakukan, dan ini nanti ranahnya adalah pahala dan dosa. Ada yang ranahnya kita nggak punya pilihan, dan itu nggak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Hah? Yang bisa kita pilih itu pahala dan dosa ibadah berarti. Pahala dan dosa itu. Ada nggak sekarang orang berdosa? Kamu kenapa nikah sama ini? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita sudah dari A ya, contohnya kita jadi dari B nih. Iya. Kalau mana Allah kita menentukan dari kita dari B itu ya. Iya. Itu semua udah ketetapan Allah. Jadi ketika itu sudah terlaksana, baru kita kembalikan. Oh, ternyata planning Allah nggak begitu. Ini planning Allah. Disitulah tadi yang kita bilang di awal. Persiapan kita udah matang, kata Allah, lebarannya besok. Ya udah bilang apa? Ya, lah ya habisin lah dulu dia habisin itu daging. Karena dasarnya kita nggak tahu planning. Yes. Biar kata kita aja. Iya. Namanya bukan A. Yes. Itu bagaimana kita membersamai itu dalam hidup ini. Semua begitu. Udah Pak. Udah Pak. Buat apa? Nah terus kalau udah ketahuan auzubillahi itu bukan ahli surga, mau bilang apa? Nggak mau bilang apa? Nah sekarang tadi udah saya bilang tega enggak bahwa dibilang planningnya nggak sesuai dengan pelaksanaannya ke Allah, tega enggak? Kalau nanti planningnya nggak sesuai dengan kenyataan wajar karena banyak keterbatasan. Iya lah. Tapi kalau ceritanya tadi arsitek dalam rangka membangun terus nggak sesuai, besok kita katakan besok gua kena pakai arsitek kan beres. Tega nggak mau Allah begitu itu? Masih bisa berubah lagi Pak. Oh ya Allah, Astagfirullahaladzim. Menerima aja Pak. Itu yang dimaksud dengan wa antum muslimun kemarin Pak. Pasrahkan sudah, itu yang terbaik yang Allah mau.
Nggak ada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Lah disiapin Pak. Sampai-sampai kata Allah halim talati katanya. Neraka masih muat enggak? Sampai begitu bahasanya cerita Al-Quran itu. Lalu neraka kata neraka mau siap terus. Wah, perluasan terus kalau berarti. Perluasan neraka. Ya Allah, itu nggak ada bahasa Al-Quran, coba lihat. Ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang masuk neraka, itu maksudnya. Habis. Nah iya, ya ini sebetulnya untuk kita wanti-wanti itu kita tetap minta, kita belum tahu hasilnya apa. Nah ini yang dibilang ranahnya pilihan kita tuh. Nggak ada sekarang jadi pilihan apa? Nggak ada orang yang disalahkan otaknya IQ-nya jongkok, nggak ada orang disalahkan. Dia modelnya kayak gitu tuh. Siapa yang mau salahin dia? Nggak ada, karena itu bukan pilihan. Nah iya kan? Jadi ada ranah yang dibuat ini pilihan, dan ini nanti akan berimbas kepada pahala dan dosa. Jadi kita milih ujungnya adalah seolah-olah jangan terkecoh. Kemarin kita diingetin tuh gitu, saya milih ibadah ini, wah sayang banget milih ibadah, padahal Allah yang boleh milih. Nah iya lah, iya soalnya kayaknya saya pisah, kagak ada. Makanya akhirnya nanti kalau sudah tarafnya, pahamnya sampai, akan dibilang bahwa kita ini manusia adalah zillullah, bayang-bayang Allah. Yang namanya bayang-bayang bisa nggak menentukan? Nggak bisa. Bayang-bayang pasti ngikutin aslinya. Hah? Tak sampai orang bulan. Ya belum sampai biarin kan nggak apa-apa gitu kan. Segini banyak. Kurang lah ya. Nggak bisa bilang produk agak juga ya. Boleh. Lah nggak boleh. Produk nggak ada. Yang bener lah Pak. Tapi katanya kan reject nih, wah masih laku gitu. Lah itu tuh bener dia tuh. Rejectnya banyak yang beli. Limbahnya aja masih laku. Belum didaur ulang, masih laku rejectnya kayak itu ciptaan manusia, apalagi ciptaan Allah. Bilang dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu udah terbaik yang Allah ciptakan dibandingkan dengan ciptaan manusia, mana ada. Termasuk virus COVID, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang untung aja ada virus COVID kemarin duitnya banyak. Mau bilang apa? Tapi dia juga kena. Dia mau kena mau apa serah. Masker harganya cuma 8.000 dijual 50.000, coba gimana itu? Siap ditanya. Nah, nggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, nggak ada. Dan justru dari dia itu kita banyak pelajaran yang kita ambil. Dia aja yang kayak gitu, bukan pilihannya untuk datang ke masjid, datang. Tapi enggak. Iya. Coba itu. Nggak ada, Pak. Yang nggak ada pelajaran. Makanya dibilang tadi di sini syair tadi, balik lagi kita, ya semua akan zina.
Apa langkah yang kita ambil? Yang kita ambil adalah pelajaran dari apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita lakukan untuk menuju masa akan datang. Karena semuanya habis, mau kebaikan, kayak mau keburukan, kayak semua hilang, nggak kelihatan. Dan sekarang kita melakukan kebaikan, pengen dilihat orang, hilang juga, ngapain? Maka kemarin kita berharap kebaikan yang kita lakukan itu, ya, bahasanya tidak terlihat oleh malaikat, tidak diganggu oleh syaitan. Itu ikhlas. Coba, gimana nggak keren itu bahasanya? Melakukan kebaikan tidak terlihat oleh malaikat, tidak diganggu oleh syaitan. Itu ikhlas. Dan kita sekarang melakukan kebaikan, pengennya dilihat orang dulu. Nah iya, kata kita malaikat nggak lihat, nggak bisa dicatat, katanya nggak ada catatan saya berarti. Coba itu. Nah ini kan kepinginnya kita yang kita mau dilihat siapa, mau dia catatannya, apa mau dilihat sama Allahnya, kan itu. Itulah yang kemarin kita sampaikan, mukhlasi. Agak ada katanya. Ya Allah, nggak ada catatannya. Bukan malah buruk. Tapi kata Allah, lewat tuh. Gua doang yang tahu. Hah? Lalu bukan lupa nyatatnya, emang enggak terlihat. Baru niat aja malaikat tahu ya, dia niat mau itu satu pahala kebaikan. Iya. Tapi ini nggak kelihatan. Apa ini nggak kelihatan? Tadi itu maksudnya apa itu? Itulah makanya saking itu rahasia antara Allah dengan hamba itu. Iyalah. Saking rahasianya itu sampai tadi malaikat tidak melihat, setan tidak mengganggu. Nah iyalah. Ngomongin yang itu Allah redha gitu. Jadi apa? Tapi kan ngomong dia. Lah iya. Lagian saya mah redho katanya Allah, kalau mau ketentuan kayak apa gitu, saya mah redho gitu. Nah tapi punya redho tapi ngomong saya mah redho gitu. Itu ngomong ya. Kalau di kalangan orang-orang pengamal mereka itu amalan tadi itu modelnya bikin foto. Allah alam. Ya, dia mungkin artinya sebetulnya bukan hanya bikin kopi sebetulnya, termasuk sedekah misalnya. Sedekah itu tanpa kita planningkan. Tiba-tiba di pinggir jalan melihat, ya saya apa yang bisa saya bantu? Spontan, gitu. Yes, gitu. Ya mungkin itu tadi yang termudah untuk dilogikakannya zikir khafi. Zikir khafi itu zikir sembunyi. Iya, katanya udah titipin baik. Kalangan tertentu juga belum paham tentang zikir khafi itu seperti apa. Ya itu makanya saya bilang, jadi zikir khafi itu ada yang bilangnya apa samar-samar, mulutnya nggak ngucap, ya. Ada yang bilang zikir khafi itu yang ininya saja, mulutnya enggak, gitu. Ya Allah alam bisawab. Ya yang jelas artinya dia menyembunyikan dari orang-orang bahwa dia dalam keadaan berzikir, atau bahkan ya kita nggak bisa bilang juga para mursyidin itu beliau itu sambil ngajar sambil megang tasbih gitu. Itu bisa jadi yang dimaksud zikir khafi begitu juga, ada kemungkinan gitu. Sambil ngajar dia sambil tasbihnya jalan terus, nggak berhenti gitu. Nggak bisa, jangan bilang kagak bisa karena kita kagak bisa. Karena kita kagak bisa, kita bilang semua orang kagak bisa.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya. Nah kan kita sekarang dalam kenyataan nih, sekarang kita lagi ngobrol begini. Ini otak kita lain lagi ceritanya, coba. Hah? Dibuka juga. Nah, itu kita lagi ngobrol begini, tapi otak kita kan, nah berarti mereka bagaimana mampu ketika dia sedang bercengkrama dengan kita, tapi di sisi lain dia tetap berhubungan dengan Tuhannya. Itu maksudnya. Yes. Yes. Yang itu yang tak kelihatan. Nah kita aja dalam logika kita begitu. Kita mau serius banget gitu, tetap aja otak kita kemana itu, mukanya mau kemana, ininya kemana. Nah mereka tuh berarti ingin mengisyaratkan ke kita bahwa meskipun dengan kita, tapi tetap kalau kita mau kemana udah hilang. Ada yang ke pasar, ada yang ke si aneh. Ada yang kunci di mana itu? Allah itu Pak, coba ya. Nah jadi kembali ini semua ya kodok tadi, kodar itu semua sudah Allah tetapkan. Tapi tadi pilihan itu tadi tetap selalu ada tuh. Ya. Kita ibadah enggak. Yang bukan pilihan apa? Kita lahir dari bapak kita bukan pilihan. Enggak, kita nggak bisa disalahkan. Kenapa Haji Adam dilahirin dari bapak Hasim? Enggak bisa disalahkan. Haji Tatang kenapa milih jadi anak yang bapak senang? Kagak bisa. Itu nggak bisa disamain karena itu pilihan. Maaf, karena itu bukan pilihan, jadi nggak bisa disalahkan. Nah sekarang kalau orang kenapa kamu nggak sholat, itu bisa disalahkan. Kenapa? Karena itu pilihan. Aduh saya malu begadang, ketiduran. Kenapa harus begadang jam segitu? Kalau tahu begadang jam segitu, kamu harus persiapkan, berarti kamu harus mampu menerima resikonya ngantuk. Besok, nah itu taubat tuh namanya. Besok jangan diulangi lagi. Berarti jangan begadang. Kalau emang mau begadang, harus tanggung resiko ngantuk paginya. Itu konsekuensi dan itu ujungnya tadi perbaikan tuh untuk kita. Itu yang kena hukum. Rizki kamu. Kenapa kamu miskin? Enggak ada bisa makan. Saya usaha sini memang rezeki ini enggak. Memang dari sononya miskin mah, miskin kaya mah. Udah ditentuin, Pak. Lah itu termasuk kecerdasan, Mas. Nah kita sekarang coba Bapak bisa bayangin Pak, orang kerjanya sama, jamnya sama, tapi hasilnya yang dia dapat beda, Mas. Gitu, gajinya sama tuh. Oke sekarang sama-sama manajer, sama gajinya, jam kerjanya sama. Tahu-tahu hasilnya dari gaji itu beda. Kenapa? Karena rezeki itu udah diatur, kata Allah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah telah mengatur rezeki untuk orang yang Allah kehendaki tanpa perhitungan, nggak ada hitung-hitungan Allah kasih itu rezeki itu. Mau sholat ke, mau kagak ke, si kafir itu dibagi dia.
Hak Allah itu. Nah kita sekarang sayang Pak, kalau kita sholat kepengennya rezeki mah. Lah terlalu rendah tuh. Kenapa yang mau dilancarin? Itu kan sama Pak, kayak orang mati Pak. Hah? Kita ngelayat nih. Hah? Kata kita ke orang yang keluarganya, ya udah sabar yang udah semua juga mati. Enak nggak gitu? Udah sama itu begitu, polisi udah diatur. Lo mau bilang apa? Lah kan itu kan kalau emang kitanya cerdas, maka kita akan alhamdulillah luar biasa. Mau ini ketetapan Allah. Tapi kalau kita nggak terima, kita bilang apa tuh? Allah kagak adil banget. Kalau jangan-jangan dia mau ngepet gitu. Jangan-jangan datang dia mau dari gunung kemarin gitu. Bawa sesajen apa Pak? Tapi kalau dia semua tawakal ke Allah, ya Allah, oh ini, oh ternyata kayaknya besok harus dirubah variannya, harus model itu dalam rangka upaya dan Allah ngasih kewenangan untuk kita silakan pilih. Tapi tetap aja itu udah catatannya dari Allah bilang. Nah maka nanti ketika kita tujuannya itu adalah bukan mencari duitnya, menjalankan amanahnya, profesionalismenya, ibadahnya, maka semuanya jadi plus semua. Aman ngejalaninnya. Yes. Itu bagaimana tuh kita sama anak kita tuh ngedidik mereka tuh bukan cari duit itu maksudnya, karena duit itu pasti datang, nggak mungkin enggak. Kamu sekolah yang benar, menuntut ilmu, bukan untuk bekerja di sana, bekerja di sini, enggak. Kalaupun nanti kamu ditetapkan bekerja di sini, yakinlah bahwa itu yang Allah tunjuk untukmu. Dan ketika pimpinanmu nanti misalnya tidak adil, yakin Allah lihat, pasti kamu akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Itu yang kita tanam ke anak kita. Jadi profesionalisme dalam Islam itu sampai sebegitu itu. Jadi jangan salah kita melangkah tuh. Anak kita sekolahin, wah, ntar biar kerjanya di sini. Capek-capek ini itu. Habis duitnya kagak dapet. Pepesan kosong ujungnya. Ya rugi dah. Itu. Jadi bagaimana kita menyikapi itu dan yang mana yang pilihan, yang mana yang bukan pilihan, itu harus pinter-pinter nata. Oh ini pilihan nih, ibadah pilihan tuh, niat tuh pilihan tuh, hasil rezeki itu bukan pilihan. Bisa dibayangkan orang yang kerjanya ngebecak dengan orang yang kerjanya pakai motor capeknya, capeannya apa? Hasilnya banyakan mana? Pak Haji Budi yang kerjanya cuma dari jam 7 sampai jam 4. Nah ini tukang becak dari subuh sampai subuh lagi. Tapi hebatnya tukang becak sanggup kawin 3 Pak. Itu masalah berani. Bisa juga kalah.
Darinya dia menaikkan. Apa itu Ji? Ada. Lah iya kan coba ya Allah. Itu kalau rezeki bukan diatur apa namanya itu? Coba. Nah iya, Bang Mardip penghasilannya udah jelas sekian. Mampu menghidupi berapa orang itu udah ketahuan. Tukang beca penghasilannya belum jelas. Mau menghidupi berapa orang kagak tahu. 3 bini. Awak banget. Nah itu yang saya bilang itu bukan pilihan namanya. Nah iya lah, mau bilang apa? Jodoh itu udah ditentukan Pak, jangan salah. Nyuri tanpa gak mabul. Allah. Pagi itu dia masih untuk. Gak bosan sih. Allah. Iya itu pilihan Pak. Jadi ada pilihan, ada yang bukan pilihan. Jadi ini kita sekarang sulit sekali menerima bahwa rezeki itu sudah diatur. Apa yang menjadi bagianmu akan datang kepadamu. Meskipun kamu mengupayakan semaksimal mungkin, jika memang bukan bagianmu, tidak akan pernah datang. Iya. Tapi jika pun kamu tidak mengupayakan, jika memang itu bagianmu, siapapun yang menghalangi, tetap akan sampai ke kamu. Itu rezeki namanya. Agak. Tawan dia. Ya orang lagi di mana sih anterin itu. Tuh kan. Telepon, bang itu taruh di mana? Lo yang anterin loh. Lah ini udah bagiannya bilang apa? Mau dihalang-halangi kayak apa? Emang jatah dia. Enggak bisa. Jadi itu mah udah dari sononya. Nah kita sekarang selalu rezeki itu, ayo kalau kamu nggak usaha kamu nggak dapat. Ini kamu usaha kamu nggak dapat tuh seharusnya ini nih yang tadi yang pilihan tuh ibadah tuh. Ridho Allah tuh, hidayah Allah tuh, seolah-olah begitu tuh. Untuk ibadah yang ada pahala dan dosa itu ini seolah-olah tetap seolah-olah. Ntar kalau udah sampai bukan seolah-olah udah sembuh. Yes, makanya nanti orang yang kenal Allah, orang yang sudah menjadi kekasih Allah itu seperti Rabi'ah Al-Adawiyah itu berani menyatakan, ya Allah, meskipun aku harus masuk ke dalam neraka untuk menggapai ridhomu, aku akan rela. Yes. Jikapun di neraka itu ada ridhomu, maka aku akan ke sana. Itu ya, sama yang yang bilang tadi itu, yang penting Allah ridho. Iya, sama Rabi'ah dia. Nah iya maksudnya. Jadi bagaimana agar dimanapun gitu kondisinya apapun, ketika yang bilangnya Allah udah terima. Makanya langkah awalnya saya bilang besok nih Lebaran, ya pengennya mau Lebaran ya. Nah iya kan gitu. Nah kalau tahu-tahu hilalnya enggak terlihat mau bilang apa? Itulah udah memaksain. Lah jangan, nggak boleh. Gitu. Yes, itu Pak. Oh mantap. Lah ketika orang sakit dikasih penyakit, dia mau nggak minum obat, nggak mau dikasih obat, malah balik tanya. Ini obat nih.
Kasih buat apa obat? Biar sehat. Kamu tahu penyakit datangnya dari siapa? Dari Allah katanya. Tega nggak kamu kalau kekasih kamu memberi terus kamu tolak? Bilang apa? Hah? Tuh kan berat lagi baik, baru ini berat mulu. Nah, makanya kambing disalah-salahin. Ya mungkin aja itu makan apa kemarin ya Pak? Iya makanya kambing disalah-salahin. Ya. Kita ini dari awal udah dibentuk untuk menyalahkan sesuatu. Padahal ketika menyalahkan sesuatu itu seperti syaitan misalnya, yang kita selalu salahkan, dia bukan marah, dia malah senang. Kalau saya ketika disalahin itu marah. Ini gara-gara Ustaz nih, marah saya. Enak aja gara-gara saya. Gitu. Tapi kalau setan, gara-gara setan ini, alhamdulillah, temen gue nambah satu anggota. Gitu Pak. Makanya jangan nyalah-nyalahan, jangan suka menyalahkan. Langsung introspeksi, karena itu pilihan kita Pak. Setan mah kasarnya saya bilang kemarin logikanya setan itu kayak tukang bangun, kayak tukang dagang tuh, nawarin doang tembak-tembakan tuh. Anak kita dikasih pegang sama dia, ini tembakan bagus deh. Hawa nafsu kita kayak anak kita tuh, pegang sama dia, ya beli ya, ngamuk dia nggak beli kan? Nggak ngantar aja sama bagus, enggak ini dia ini, panas. Enggak ya, kata kita nanti aja. Ngamuk dia jadi-jadi gitu. Nah, kita mau masa mau nyalahin tukang balon. Ini gara-gara lu sih ini dagang. Nah iya. Iya kalau zaman dulu masih banyak yang pengen beli karena kan jual kebun. Tetangga saya laku-laku sampai sekarang. Sekarang investasi terbaik itu emas Pak. Itu maksud saya emas tatang. Oke ya, jadi itu Pak. Jadi berbagai macam pilihan-pilihan itu bahkan ujungnya itu kita jadikan itu bukan pilihan. Gitu. Itu hebat itu. Meskipun itu pilihan, ujungnya kita katakan bahwa ini semua adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Enggak boleh, emang enggak boleh. Dibuang itu dibuang. Ya, makanya Rasulullah itu selalu menyatakan dalam hadisnya itu ada hadis yang ana ya sayyidu waladi Adam kata Nabi Adam. Kata Nabi Muhammad. Saya ini adalah tuan dari anak keturunan Nabi Adam. Saya ini tuan dari seluruh manusia. Tapi kata Nabi, la fakhra. Nggak ada kebanggaan bisa. Hilang kalau udah nggak ada. Jadi orang yang sadar bahwa dia tukang parkir itu biar bagaimanapun kagak bakal sombong. Iya. Hilang sifat itu. Dia sadar bahwa dia tukang parkir. Kita kadang keseringannya lupa. Kita tukang parkir teh. Mobilnya banyak gitu. Oh, wah. Tahu-tahu yang punya mau ngambil pisang. Lah itu punya orang. Iya. Yang orang punya rumah katanya. Lah kita keseringannya begitu. Lupa mulu lupa. Lalai mulu lalai. Nah, makanya kita selalu diingatkan jangan lalai, jangan lupa, berupaya terus untuk mengingat terus. Lalai, ya makanya jadi tukang parkir, terus mobilnya diambil sama yang punya,
Nangis tukang parkir ya kan lucu gitu. Gitu. Nah itu tuh kita awal-awal tuh begitu. Tukang parkir semua kita mah. Lah iyalah. Yang kita apaan? Kalau kita punya dari awal, kalau punya kudunya dibawa dari awal dan ke bawah sampai kita mati. Buktinya apa? Nggak ada satupun, nggak ada. Apa yang kita bawa dari awal? Nggak ada. Siapa yang lahir bawa emas 1 gram buat modal hidup di dunia? Agak ada. Siapa yang mati terus dibawa 1 gram buat ntar dibawa ke akhirat? Agak ada. Hah? Ngapa nasab? Kata siapa? Ya orang nasab dia keturunan ke-8. Kekayaannya 7 turunan. Dia ke-8. Udah habis sudah. Ya nggak bisa itu ya, makanya kita ya bahwa kebaikan keburukan itu semua habis panau gitu. Nah maka kita hidup ini harus mudah ngambil pelajaran. Kita pun akan mati itu sama kayak dia. Kebaikan keburukan kita pun akan hilang. Maka kalau kita nggak pakai ikhlas, nggak pakai ridho, nggak pakai qanaah, rugi. Kita sekarang kepengen dilihat orang baik kerja. Kita sekarang kepengen bahwa buah itu hasil buah itu, kalau bukan buah itu apa sih pakai begitu-gitu? Nggak perlu bilang buah saya itu yang udah rusak, nggak perlu. Allah udah kasih contoh banyak kalau kita. Yang namanya imitasi, berlian imitasi yang berlian asli ketahuan meskipun dibohong-bohong gitu ya. Kebaikan itu nggak pernah ditutup-tutupi oleh Allah, pasti terlihat, nggak mungkin enggak. Maka itu tadi frame yang kita bilang, bagaimana Anda beramal agar malaikat tidak tahu, setan tidak mengganggu.